Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Yusel Ruslan dengan NIM 23109 111 2023 dari PSKPS Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem saraf. Nah, adapun pembahasan kita, yang pertama itu ada 12 nervus kranial, ada sistem saraf pusat dan beserta pathway-nya. Adapun anatomi mata, hidung, dan juga telinga. Kita mulai dari 12 nervus kranial. Bisa dilihat pada gambar. Pertama kita mulai dari nervus yang pertama yaitu nervus olfaktorius. Jenisnya itu sensoris yang memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Selanjutnya yang kedua yaitu nervus nervus optik, jenisnya itu juga sensoris, fungsinya untuk menerima rangsangan dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Selanjutnya nervus yang ketiga yaitu okulomotor. Nah, okulomotor ini fungsinya jenisnya itu motorik yang berfungsi untuk menggerakkan sebagian besar dari otot mata. Selanjutnya nervus yang keempat yaitu nervus cochlearis. Jenisnya itu motorik, dia itu berfungsi sebagai menggerakkan beberapa otot mata juga. Selanjutnya yang kelima yaitu nervus trigeminus, itu jenisnya gabungan, jadi sensoris dan juga motorik. Untuk sensorisnya itu untuk menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan. Dan untuk motoriknya yaitu untuk menggerakkan rahang. Selanjutnya untuk abdusen. Nah, ini ada nervus keenam yaitu abdusen, dia itu jenisnya motorik yang untuk abduksi mata. Selanjutnya ada nervus yang ketujuh yaitu facialis. Nah, facialis ini gabungan untuk sensorisnya itu untuk menerima rangsangan dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Dan untuk motoriknya adalah untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Nah, selanjutnya nervus yang ke-8 yaitu cochlearis. Nah, ini tuh fungsi jenisnya itu sensoris. Jadi dia tuh mengendalikan keseimbangan sensori koklea dan menerima rangsangan untuk diproses otak sebagai suara. Selanjutnya nervus glossopharyngeus itu gabungan untuk sensorisnya itu adalah menerima rangsangan dari posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Dan untuk motoriknya itu untuk mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya nervus yang kesembilan yaitu nervus vagus. Itu tuh gabungan sensorisnya itu untuk menerima rangsangan dari organ dalam dan motoriknya untuk mengendalikan organ-organ dalam. Selanjutnya ada aksesorius, nervus yang ke-11 itu motorik, motorik untuk mengendalikan pergerakan kepala pada musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Selanjutnya nervus yang terakhir yaitu hipoglossus. Nah, hipoglossus ini jenisnya motorik untuk mengendalikan pergerakan lidah. Itu telah tadi penjelasan mengenai 12 nervus kranial. Selanjutnya kita ke sistem saraf pusat beserta patoinya. Nah, bisa dilihat pada gambar. Untuk sistem saraf pusatnya itu baik untuk sistem saraf pusat.
itu menggunakan jalur naik dan turun untuk berkomunikasi dengan lingkungan eksternal. Pertama untuk jalur sensoriknya, yaitu naik, yaitu menggunakan saluran spinotalamik. Nah, pada umumnya ini, sumsum tulang belakang pada dasarnya adalah jalan raya untuk saraf untuk merampingkan sinyal sensorik dan motorik ke otak dan tubuh. Informasi yang terdeteksi oleh reseptor sensorik dipinggirkan dan ditransmisikan di sepanjang saluran saraf naik di sumsum tulang belakang. Terletak di materi putih sumsum tulang belakang, saluran sensorik naik muncul dari sel-sel ganglia tulang belakang atau neuron intrinsik di dalam materi yang menerima input sensorik primer. Ada banyak saluran sensorik dari jalur yang membawa jenis informasi sensorik dari pinggiran ke konteks cerebral. Pada manusia, jalur sensorik utama itu meliputi yang pertama saluran spinotalamus. Jadi untuk saluran spinotalamus, salah satu jalur terpenting dalam sistem saraf, terletak secara anteriolateral ke tanduk ventral dan dari materi abu-abu tulang belakang. Jalur ini terdiri dari tiga set neutron dan membentuk bagian dari sistem somatosensory. Saluran spinotalamik lateral membawa informasi tentang rasa sakit dan suhu, dan saluran spinotalamik anterior dan membawa informasi tentang sentuhan kasar. Jalur selanjutnya itu jalur lemniscal medial kolom dorsal. Jadi jalur kolom dorsal adalah salah satu saluran naik yaitu jalur saraf di mana informasi sensorik dari saraf primer ditransmisikan ke kotak cerebral. Di sumsum tulang belakang, jalur ini bergerak di kolom dorsal dan di batang otak dan ditransmisikan melalui lemniscus media sehingga disebut dengan jalur lemniscus kolom dorsal medial dan menyampaikan proprioception, sentuhan ringan dan juga getaran. Dan yang ketiga itu spinocerebellar tract, itu membawa informasi proprioseptif yang tidak disadari yang diperoleh dari spidol otot, organ tendon Golgi, dan kasus sendiri ke cerebellum. Tubuh sel neuron sensorik primal yang membawa informasi ini dari dari reseptor tersebut ke susun tulang belakang terletak di ganglia akar dorsal. eh, dorsal dan ada tiga saluran spinocerebral yaitu saluran spinocerebral anterior, posterior, dan gunocerebellar. Selanjutnya jalur motorik, jalur turunnya. Ada banyak saluran motorik di sumsum tulang belakang. Beberapa di antaranya berada di bawah kendali sadar dan yang lainnya di bawah kendali bawah sadar, refleksi dan juga responsif. Jalur motorik ini dapat dikelompokkan secara fungsional ke dalam saluran ekstrapiramidal dan piramida. Untuk piramidanya itu kontrol sadar otot dari konteks cerebral ke otot-otot tubuh wajah. Dan untuk ekstrapiramidal itu kontrol otot yang tidak sadar, refleksi atau responsif dari berbagai struktur batang otak hingga otot postural atau anti gravitasi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sistem saraf pusat dan pathway-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya kita ke anatomi. Pertama kita ke anatomi mata. Jadi untuk mata sendiri secara fungsional merupakan organ penglihatan manusia yang terdiri dari bola mata yaitu bulbus oculi beserta organ optik, otot ekstrinsik mata, sejumlah pembuluh darah dan saraf beserta berbagai struktur tambahan seperti kelopak mata yaitu palpebrae, jaringan ikat atau tunika konjektiva dan aparatus lacrimalis. Pertama kita ke palpebra atau kelopak mata. Nah, bisa dilihat di sini untuk anatominya ada musculus levator palpebrae superior, ada septum orbitale, ada musculus tarsalis superior otot polos, ada fornis conjunctiva superior, ada musculus orbicularis oculi pars palpebralis, ada tersus superior, ada glandula tarsales, ada glandula sebaceae, ada cilia, ada muara saluran glandula tarsales, ada tarsus inferior, ada musculus orbicularis oculi pars palpebralis, ada fornis conjunctiva inferior, ada septum orbitale. Untuk sini bisa dilihat. Jadi untuk palpebra sendiri ini memiliki fungsi untuk melindungi bola mata serta mengeluarkan sekresi kelenjar yang membentuk film air mata di depan kornea. Palpebra itu merupakan alat menutup mata yang berguna untuk melindungi bola mata terhadap trauma mekanik, trauma sinar, dan juga pengeringan bola mata. Nah, palpebra ini memiliki lapisan kulit yang tipis pada bagian depan, sedangkan di bagian belakang ditutupi selaput lendir yang disebut dengan konjuktiva tarsal.
Nah, pada palpebra ini terdapat beberapa kelenjar seperti tadi ini yang saya sebutkan, kelenjar Sebaceae, kelenjar Mole atau kelenjar keringat, kelenjar Zeiss atau pada pangkal rambut, dan kelenjar meibum pada tarsus. Selanjutnya kita ke rongga mata atau orbital. Nah, orbita adalah rongga yang berisi bola mata yang berbentuk piramid. Nah, terdapat tulang dasar yang membentuk dinding orbita yaitu os lacrimales, os ethmoidalis, os sphenoidalis, os frontale, dan dasar orbita terutama atas os maxilla, os palatinum, dan os zygomatikus. Bisa dilihat aksila. Nah, selanjutnya kita ke aparatus lacrimalis. Nah, untuk aparatus lacrimalis ini, sistem lacrimal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sistem produksi atau glandula lacrimalis itu terletak di sebelah lateral atas bagian temporal sudut kelopak mata. Kelenjar ini terbagi menjadi dua oleh tendon musculus levator palpebrae menjadi kelenjar yang lebih besar di sebelah pars orbitalis dan lebih kecil di sebelah bawah pars palpebralis. Ini glandula lacrimalis pars orbitalis. Selanjutnya untuk sistem ekskresi yang terdiri atas punctum lacrimales, caniculi lacrimales, saccus lacrimales, dan ductus nasolacrimalis. Ini untuk ductusnya. Ductus nasolacrimalis, saccus, caniculi lacrimalis bisa dilihat pada gambar yang saya tunjuk. Nah, untuk glandula lacrimalis ini berfungsi untuk mengekspresikan sebagian besar komponen cairan lapisan film air mata. Film air mata ini terdiri dari tiga komponen, yaitu yang pertama lipid, dihasilkan oleh kelenjar meibom yang berfungsi untuk menghindarkan penguapan yang cepat dari lapisan film air mata. Yang kedua, ada komponen cair yang dihasilkan oleh glandula lacrimalis, sel gallbladder conjunctiva, dan kelenjar air mata tambahan, yaitu kelenjar Krause dan kelenjar Warfing, dan berfungsi sebagai cairan pembilas, mengimbangi permukaan yang tidak rata dan perlindungan antimikroba. Selanjutnya untuk komponen mukosanya dihasilkan oleh sel epitel kornea conjunctiva yang berfungsi untuk adhesi lapisan tipis air mata. Lapisan film air mata akan melindungi dari dan memberi nutrisi lapisan luar mata pada waktu yang bersamaan untuk membentuk refraksi di permukaan depan sistem visualnya. Nah, selanjutnya kita ke bulbus oculi. Bisa dilihat pada bulbus oculi ini gambar-gambarnya. Ada kamera anterior bulbi, ada epithelium anterius, ada corpus ciliare, ada ora serrata, ada corpus vitreum. Jadi kita berfokus lagi. Jadi untuk bola mata atau bulbus oculi itu memiliki bentuk yang hampir bulat, bisa dilihat pada gambar hampir bulat. Dan diameter bulbus oculi ini pada orang dewasa itu sekitar 2,5 cm. Bo- Bola mata mempunyai berat sekitar 8-10 gram dan menempati bagian depan dari rongga mata kita. Nah, struktur yang terdapat pada bulbus oculi yang pertama itu ada konjektiva. Nah, konjektiva sendiri itu membran yang menutupi sklera dan palpebra di bagian belakang. Konjektiva itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada konjektiva tarsal yang menutupi tarsus, ada konjektiva tarsal jadi konjektiva tarsal ini sukar digerakkan dari tarsus. Selanjutnya ada konjektiva bulbi untuk menutupi sklera dan mudah digerakkan dari sklera di bawahnya. Selanjutnya ada konjektiva fornices atau fornis konjektiva yang merupakan tempat peralihan konjektiva tarsal dan konjektiva bulbi. Nah, konjektiva bulbi dan fornis berhubungan dengan sangat longgar dengan jaringan di bawahnya sehingga bola mata itu mudah bergerak. Nah, adapun isi dari bulbus oculi ini eh, yang terdapat tiga lapisan, terdapat tiga lapisan. Yang pertama ada tunika fibrosa bulbi yang terdiri atas sklera dan kornea. Selanjutnya ada tunika vascula bulbi atau uvea dilalui oleh berbagai pembuluh darah serta pembuluh limfatik. Lapisan ini termasuk iris, corpus ciliare, dan choroidea. Ini ada ya sklera. Selanjutnya ada tunika interna bulbi yang tersusun atas dua bagian yaitu pars caecaretinae yang terletak di sebelah depan ora serrata.
Selanjutnya ada optika yang terletak di belakang lateral mata sampai ora serata. Selanjutnya, tadi kan sempat saya singgung mengenai sklera, kornea, dan uvea. Jadi apa sih itu sklera? Nah, sklera sendiri itu merupakan jaringan ikat yang kenyal dan memberikan bentuk pada mata, merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata kita. Selanjutnya itu ada kornea. Nah, untuk kornea sendiri itu adalah bagian selaput mata yang tembus cahaya dan menutup bola mata di sebelah depan. Kelengkungan kornea lebih besar dibandingkan sklera. Jadi kornea ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama epitel, membrana Bowman, stroma, dan membrana Descemet dan endotel. Selanjutnya itu ada uvea. Jadi apa sih itu uvea? Uvea sendiri itu terdiri atas iris, terdiri dari iris, corpus ciliaris, dan juga terdiri dari choroidea. Pada iris terdapat pupil yang dapat yang dapat yang dapat mengatur jumlah sinar yang masuk ke dalam bola mata. Reaksi pupil ini juga merupakan indikator untuk fungsi simpatis atau midriasis dan fungsi parasimpatis atau miosis pupil. Otot dilatator musculus dilatator pupillae, muskulus dilatator pupillae dipersarafi oleh simpatis, sedangkan sphincter iris dan otot siliar dipersarafi oleh parasimpatis. Otot siliaris, muskulus siliaris yang terletak di bagian siliar mengatur berbentuk bentuk lensa untuk kebutuhan akomodasi. Badan siliar yang terletak di belakang iris menghasilkan cairan bilik mata atau aqueous humor yang dikeluarkan melalui trabekulum yang terletak pada pangkal iris di batas kornea dan sklera. Nah, selanjutnya kita ke otot instrik instriksik mata. Bisa dilihat pada gambar yang saya highlight di sini ada musculus dilatator pupillae. Itu dipersarafi oleh serat-serat simpatis dari ganglion cervical superior dan diperdarahi oleh arteri ophthalmica dan fungsi utamanya adalah dilatasi pupil. Selanjutnya ada musculus sphincter pupillae. Itu tuh dipersarafi oleh serat-serat parasimpatis melalui nervus oculomotorius dan untuk divaskularisasi oleh arteri optalmika. Dan fungsi utama ototnya itu adalah konstriksi pupil. Selanjutnya ada musculus ciliaris. Nah, untuk musculus ciliaris ini eh, itu dipersarafi oleh syarat-syarat parasintetis melalui eh, nervus ciliaris brevis dan diperdarahi oleh arteri optalmika. Dan fungsi utamanya adalah untuk mengerutkan korpus ciliaris dan membuat lensa akomodasi. Nah, selanjutnya ini kita ke lensa. Nah, lensa sendiri itu terletak di belakang pupil. Ini dia bentuk gambar lensanya. Dan dipegang di daerah ekuatornya pada badan silar melalui zonulazin. Lensa mata memiliki peranan pada akomodasi untuk melihat dekat sehingga sinar dapat difokuskan ke makula lutea. Bisa lihat terdapat radi, akuator, ada vas anterior, ada polus posterior, ada kapsula lentis, ada cortex lentis, ada nucleus lentis, dan juga facies anterior. Selanjutnya kita ke retina. Nah, retina sendiri merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya retina dari luar ke dalam dan terdiri dari beberapa lapisan. Di sini saya menyebutkan dulu untuk anatomi dari retina, ada arteriola venula muscularis superior, ada arteriola venula nasalis retina superior, ada discus papilla nervi optici, ada arteriola atau venula nasalis retina inferior, ada arteriola venula muscularis inferior, ada arteriola dan venula temporalis retinae inferior, ada fovea centralis, ada macula lutea, ada atriola venula temporalis retina superior. Nah, Nah, untuk lapisan-lapisannya itu terbagi menjadi 9 lapisan. Nah, untuk lapisan pertama itu lapisan fotoreseptor yang terdiri dari sel batang atau kerucut. Untuk lapisan keduanya ada membrana limitan eksterna. Untuk yang ketiga lapisan nukleus luar. Yang keempat ada lapisan plexiform luar. Yang kelima lapisan nukleus dalam. Yang keenam lapisan plexiform dalam. Yang ketujuh lapisan ganglion. Delapan ada lapisan serabut saraf. Yang kesembilan ada membrana limitan interna.
Dan pembuluh darah darah dalam retina merupakan cabang dari arteri ophthalmica. Arteri retina ini sentral masuk ke retina melalui papila saraf optik yang akan memberikan nutrisi pada retina. Nah, selanjutnya kita ke otot-otot mata. Nah, untuk otot-otot mata sendiri bisa dilihat ada musculus obliquus superior, ada musculus rectus lataris, ada musculus levator papillae superior, ada musculus rectus superior, ada musculus rectus medialis, ada musculus rectus inferior, dan musculus obliquus inferior. Ini otot mata bagian luar yang dilihat dari anterior. Selanjutnya, ini bisa dilihat dari bagian superior. Ada musculus obliquus superior, tendon, ada musculus levator pabrae superior, ada musculus levator pabrae superioris, ada musculus rectus medialis, ada musculus rectus lateralis, ada musculus rectus superior, ada musculus obliquus superior, ada musculus obliquus superior tendon, ada os sphenoides ala major, ada chiasma opticum, dan masih banyak laginya. Untuk yang saya highlight di sini, untuk otot-otot ekstraokuler bola mata, yang pertama ada musculus rectus inferior. Itu diinervasi oleh nervus oculomotorius dari divisi inferior dan diperdarai oleh arteri ophthalmica. Nah, fungsi utamanya untuk menurunkan aduksi dan rotasi bola mata ke lateral. Selanjutnya ada musculus rectus lateralis, itu dipersarafi oleh nervus abducens dan diperdarai oleh arteri ophthalmica. Untuk fungsi utamanya adalah abduksi bola mata. Selanjutnya ada musculus rectus medialis. Ada musculus medialis itu diinervasi oleh nervus oculomotorius dan diperdarai oleh arteri ophthalmica. Nah, fungsi utamanya untuk abduksi bola mata. Perlu saya highlight di sini untuk seluruh otot-ototnya ini diperdarai atau divaskularisasi oleh arteri ophthalmica. Selanjutnya untuk musculus obliquus inferior bulbi itu dipersarafi oleh nervus oculomotorius yang memiliki fungsi utama untuk abduksi, mengangkat mengangkat atau elevasi dan rotasi bola mata ke lateral. Selanjutnya ada musculus obliquus superior bulbi yang diinervasi oleh nervus cochlearis dan memiliki fungsi utama untuk abduksi, depresi, dan rotasi bola mata ke medial. Selanjutnya adalah musculus levator palpebrae superioris itu dipersarafi oleh nervus oculomotorius oleh divisi superiornya yang memiliki fungsi utama untuk mengangkat kelopak mata. Selanjutnya kita ke vaskularisasi dari orbita. Nah, pertama itu untuk arterinya. Bisa dilihat sini ada arteri ethmoidalis anterior, ada arteri dorsalis nasi, ada arteri suprathoracalis, ada arteri supraorbitalis, ada arteri ethmoidalis posterior, ada arteri ciali posterior brevis, ada arteri ciali posterior longa, ada arteri lacrimalis, ada arteri centralis retinae, ada nervus opticus, ada arteri ophthalmica, ada arteri carotis interna. Untuk venanya sendiri, eh, mening- darah itu meninggalkan orbita melalui dua pembuluh vena besar, yaitu vena ophthalmicae dan superior dan juga inferior. Untuk vena-venanya ada vena supraorbitalis, ada vena ophthalmica superior, ada sinus cavernosus, ada plexus venosus pericoideus, ada vena ophthalmica inferior, ada vena infraorbitalis, ada vena ophthalmica inferior dan vena angularis. Nah, untuk nervus-nervusnya tadi di sini bisa dilihat ada nervus supraorbitalis, ada nervus supratorekalis, ada nervus nasosilaris, ada nervus frontalis, ada nervus trochlearis, ada nervus ophthalmicus, ada nervus opticus, ada nervus oculomotorius, ada nervus thoracalis, abducens, ada nervus trigeminus, ada nervus mandibularis, ada nervus maxillaris, abducens, nervus lacrimalis, dan nervus supraorbitalis ramus lateralis.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi mata. Selanjutnya kita ke anatomi telinga. Untuk telinga sendiri merupakan organ pendengaran dan juga memiliki fungsi untuk keseimbangan. Telinga itu terdiri dari tiga bagian, yaitu telinga luar yang terdiri atas daun telinga, liang telinga luar, dan membrana timpani. Selanjutnya ada telinga tengah yang terdiri atas kavitas timpani yang diisi oleh tiga tulang pendengaran dan berhubungan dengan nasofaring melalui tuba eustachi serta melalui antromastoideum berhubungan dengan processus mastoideus. Selanjutnya ada telinga dalam yang disebut juga dengan labirin dan telinga dalam ini terletak di dalam tulang petrosa. Pertama kita ke telinga luar. Bisa dilihat untuk anatominya. Ada musculus auricularis superior, ada musculus helicis major, ada musculus auricularis anterior, ada musculus helicis minor, ada musculus tragus, ada scapha, ada musculus Atitragichus, ada cauda helicis, ada musculus auricularis superior, ada musculus auricularis posterior, ada musculus transversus auriculae. Jadi fungsi auricula itu adalah menangkap energi bunyi dalam bentuk gelombang suara. Nah, untuk bagian luarnya sini terdapat helix, ada fossa untuk auricula atau daun telinga ini ada fossa scapoidea, ada helix, ada krusta antihelicis, ada tuberculum auriculare, ada tragus, ada crus helicis, dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Selanjutnya terdapat juga meatus acousticus externus. Jadi untuk meatus acousticus externus tuh memiliki panjang pada orang dewasa sekitar 25 sampai 35 milimeter dan biasanya dalam bidang horizontal dan bidang ventrikal sedikit lengkungannya ke depan berbentuk S dan meatus acousticus externus itu terdiri dari dua bagian yaitu sepertiga bagiannya itu sepertiga bagiannya itu luar liang telinga yaitu meatus acoustus externus dibentuk oleh rangka berupa tulang rawan dan 2/3 dibentuk oleh tulang rangka. Nah, selanjutnya untuk ini terdapat juga membrana timpani. Nah, untuk membrana timpani sendiri itu membentuk batas antara telinga luar dan telinga tengah. Membrana timpani berwarna kelabu, mengkilap seperti kulit mutiara, berbentuk elips dan mempunyai garis tengah kurang lebih 9 milimeter dengan luas kurang lebih 80 milimeter kuadrat. Nah, untuk membrana timpani memiliki dua permukaan. Yang pertama, pars flaccida, yaitu membrana Schrappheil yang berukuran kecil tipis dan kendur dan terletak di bagian kranial. Ada pastensa, membrana propria berukuran besar, tebal, dan tegang. Untuk bayangan penonjolan bagian bawah malleus pada membrana tipani disebut juga dengan umbo. Dari umbo bermuara suatu refleks cahaya yaitu cone of light ke arah bawah yaitu pada pukul 7 untuk membrana timpani kiri dan pada pukul 5 untuk membrana timpani kanan. Adapun refleks cahaya adalah cahaya dari luar yang dipantulkan oleh membrana timpani. Selanjutnya kita ke telinga bagian tengah. Nah, ini telinga bagian tengah. Telinga tengah itu meliputi rongga telinga tengah yaitu kavitas timpani bersama tiga tulang pendengaran. Hubungan dari sel-sel mastoidea yang berisi udara terjadi melalui antrum mastoideum, sedangkan hubungan dengan nasofaring terjadi melalui tuba eustachius. Nah, telinga tengah ini berbentuk kubus dengan pertama batas luarnya yaitu membrana timpanin, ada batas depannya adalah tuba eustachius, batas bawahnya ada vena jugularis, batas belakangnya ada adetus ad antrum, canalis facialis pars cervicalis, untuk batas atasnya ada tegmen timpani. Batas dalamnya itu berturut-turut dari atas ke bawah, kanalis semicircularis horizontal, kanalis facialis, tingkap lonjang oval window, ada tingkap bundar atau rock window, dan promontorium. Bisa lihat di sini untuk anatominya ada kaput malleai, ada musculus tensor timpani, ada mandibular malleus, ada cavitas timpani, ada stapes, ada chorda timpani, ada corpus injudicius.
Nah, selanjutnya kita ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini eh, terdiri dari tiga, ada malleus, ada incus, ada stapes. Nah, di sini bisa dilihat ada malleus dari anterior, ada caput malae, ada processus lateralis, ada processus anterior, ada manubrium malae, ada colium malae. Selanjutnya untuk malleus dilihat dari lateral ada column malei, ada corpus malei. Untuk ada proses lateralis, ada manubrium malei, ada facies articularis. Nah, bisa dilihat lagi dari untuk incusnya ada facies articularis, ada corpus intrudis, ada crus brevis, ada proses lenticularis, ada incus dilihat dari lateral, ada crus longum, ada vas articularis, ada crus brevis, ada corpus intrudis, ada processus lenticularis. Selanjutnya dari superior ada crus anterius, ada caput stapedis, ada crus posterius dan basis stapedis. Nah, ini dia selanjutnya kita ke telinga dalam. Nah, telinga dalam itu adalah satu kanal tulang yang kompleks dan melebar di pars petrosa os temporaler, yaitu labirinthus osseus. Di dalamnya terdapat satu sistem tabung di kantong membranosa yang disebut dengan labirin bagian membrana atau labirinthus membranaceus, dan terisi oleh organ keseimbangan dan organ pendengaran. Jadi untuk labirin oses itu terdiri dari serambi, tiga kanal tulang setengah lingkaran, koklea, liang telinga dalam. Dan untuk membrana terdiri dari ductus cochlearis, sacculus, utriculus, dan tiga ductus semiocularis. Bisa dilihat di sini anatominya untuk labirin tulang labirinthus osseus ada crista vestibuli, ada recessus ellipticus, ada macula cribosa media, ada ampulla ossea posterior, ada fenestresa cochlea, ada crista fenestresa cochlea, ada recessus cochlearis, ada lamina spinalis secundaria, ada lamina spinalis ossea. Bisa dilihat juga dari sebelah sini ada ductus cochlearis, ada utriculus, ada ductus seminucleus anterior, ada ductus seminucleus posterior, terdapat ductus seminucleus lateralis. Nah, untuk labirin membranosa bisa dilihat lagi ada crista ampullaris, ampulla, stapes, utriculus, sacculus, macula Sakuli, ada Helicotrema, ada skala vestibuli, ada masih di sini masih nampak koklea, nervus facialis, ada nervus vestibularis, ada canales seminocularis, dan juga vestibulum. Dan bisa dilihat lagi pada gambar yang saya tunjuk. Selanjutnya kita ke hidung. Baik, untuk hidung sendiri, hidung adalah pintu masuk dari saluran udara, itu semua kita ketahui. Untuk hidung itu terbagi atas dua bagian, ada bagian luar atau nasus externus dan ada rongga hidung yaitu kavitas nasi. Nah, untuk fungsi hidung itu sendiri itu yang pertama ada fungsi respirasi untuk menyaring udara atau humidifikasi udara, ada fungsi penghidu, yang terdapat mukosa olfaktorius, ada fungsi fonetik yang berguna untuk resonansi suara dan membantu proses berbicara, ada refleks narsal. Nah, untuk hidung bagian luar bisa dilihat di sini eh, terdapat struktur yang pertama ada radix nasi, ada dorsum nasi, ada alena sedersa, ada apex nasi dan juga lubang hidungnya itu nares. Ini bisa dilihat ada os nasale, cartilago nasi lateralis, ada cartilaginous nasi aksesoria, ada cartilago alaris major, ada cartilago septinasi, ada cartilago alaris major. Selanjutnya untuk rangka hidung dilihat dari samping, ada maxilla processus ventralis, ada os nasale, ada cartilaginous nasi lateralis, ada cartilago septinasi, cartilago alaris major, close mediale. Nah, di sini ada nares. Naresnya nampak ala nasi, ada cartilago septinasi, dan juga cartilago alaris majus crus mediale. Nah, untuk kerangka hidung itu
tadi berbentuknya tuh seperti ini piramida, piramida yang terdiri dari os frontale, os nasale, dan proses frontalis maxilla. Untuk tulang rawannya tuh berbentuk segitiga, yaitu ini cartilago nasil nasi lateralis, cartilago triangularis, ada tulang rawan pada apex nasi yaitu cartilago alaris major, ada tulang rawan lem perkaji cartilaginous alaris minores dan cartilaginous nasi accessoriae. Untuk cartilago alaris major dibentuk oleh cross mediale, columella yang sempit dan cross laterale yang lebarnya berbeda yaitu cupit hidung yang membentuk nares. Antar cartilago major itu berpangkal di tulang rawan septum nasi atau cartilago septinasi, yang daerah yang bebas tulang rawan diisi oleh cartilago ikat. Adapun otot-ototnya yaitu ada musculus nasalis pars analis yang fungsi untuk melebarkan lubang hidung, ada musculus nasalis pars transversa untuk menyempitkan lubang hidung, ada musculus depressor septinasi untuk menggerakkan hidung ke bawah, ada musculus levator labii superior aliquenasi untuk mengangkat cuping hidung. Selanjutnya kita ke rongga hidung. Nah, rongga hidung atau kavitas nasi bisa dilihat di sini untuk tunjukannya ada sinus frontalis, ada sinus sphenoidalis, ada septum nasi, ada kornea, ada cartilago nasi lateralis, ada cartilago major, ada vestibulum nasi, ada spina nasalis anterior, ada canalis invicus, ada kanalis cavum oris, ada si lampak juga linguanya, palatum mole, torus torus tubarius, tonsilla pharyngeus, silatus cica, dura meta, dura mater, lamina siribosa osis ethmoidalis, dan vas cerebri. Nah, untuk kavitas nasi ini adalah rongga yang dimulai pada nostrils atau aparat apertura nasalis anterior atau nares anterior dan berakhir pada nares posterior. Kavitas nas itu dipisahkan dari rongga mulut oleh palatum durum dan dipisahkan dari cavum cranii oleh bagian dari ossa frontalia, ethmoidale, dan os sphenoidale. Saling terpisahkan oleh sekat hidung atau septum nasif dan dipisahkan dari sisi lateral dan dari orbitae dan sinus paranasalis. Nah, untuk arah belakang berlanjut melalui koana menuju nasofaring. Selanjutnya ada septum nasi. Nah, septum nasi itu dinding medial hidung adalah dinding medial hidung. Nah, septum nasi ini menopang dorsum nasi dan membagi dua kavum nasi. Septum nasi itu terdiri dari bagian tulang. Yang pertama ada lamina prependicularis, os ethmoidalis, ada vomer, ada crista nasalis os maxilla, ada crista nasalis os palatina, dan untuk bagian tulang rawan ada cartilago septum nasi dan columella. Dan untuk pada dinding lateral ini terbagi tiga buah penonjolan yaitu concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Jadi ini bisa dilihat ada os frontale yang terdiri dari squama, sinus frontalis, spina nasalis, ada maxilla yang terdiri dari crista nasalis, canalis incis, incisivus, ada os moedale, crista galli, lamina cribrosa, ada os spinale yang terdiri dari crista, corpus, sinus spinale, ada os palatinum yang terdiri dari lamina perpendicularis, crista nasalis, spina nasalis posterior, lamina horizontalis, foramen palatinum minus. Nah, selanjutnya ini dalam kavitas nasi terbagi jadi tiga meatus, ada meatus nasi inferior, ada meatus nasi medius, dan meatus nasi superior. Adapun lubang-lubang muaranya yaitu eh, lubang-lubang muaranya pertama itu dari ada sinus maxillaris. Jadi sinus maxillaris itu sinus maxillaris itu adalah sinus paranasalis yang terbesar. Sinus maxillaris itu mempunyai bentuk seperti piramid dari segi klinik yang berbentuk diperhatikan dari anatomi. Sinus maxillaris adalah dasar sinus maxillaris yang sangat berdekatan dengan akar gigi rahang atas sehingga infeksi gigi akan mudah naik ke atas dan menyebabkan infeksi sinus. Atap sinus maxillaris ada dasar dari cavum orbitum. Selanjutnya ada sinus frontalis.
Nah, untuk sinus frontalis itu berada di dalam os frontalis dan berjumlah sepasang. Sinus frontalis kanan dan kiri biasanya tidak simetris, satu lebih besar daripada yang lainnya. Pada umumnya, kedua sinus frontalis itu terpisah melalui sekat dinding tulang atau septum frontalium. Selanjutnya ada sinus ethmoidalis, yaitu memiliki bentuk yang berongga-rongga. Bentuknya itu berongga-rongga dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, selulae ethmoidalis anterior yang terletak di depan bermuara pada infundibulum ethmoidalis dan lalu menuju ke hiatus seminalis. Selanjutnya ada cellulae ethmoidalis posterior terletak di belakang dan bermuara pada meatus nansi superior. Besar dan bentuk cellulae ethmoidalis dan perbandingan satu sama lain sangat bervariasi. Pada umumnya sinus ini lebih kecil dibandingkan dengan sinus maxillaris, frontalis, dan sphenoidalis. Selanjutnya ada sinus sphenoidalis. Untuk sinus sphenoidalis ini terletak dalam os sphenoid di belakang sinus ethmoidalis posterior. Sinus sphenoidalis ini dibagi menjadi dua oleh sekat yang disebut dengan septum intersphenoid. Nah, selanjutnya kita ke arteri-arterinya. Pertama itu untuk arterinya bisa dilihat pada gambar. Ada arteri ethmoidalis anterior, ada arteri ethmoidalis posterior, ada arteri sphenopalatina, ada arteri sphenopalatina, ada arteri palatina major, ada arteri labia superior, ada arteri ethmoidalis anterior. Selanjutnya ada ini ada arteri ethmoidalis posterior dan juga ada vena-venanya di sini. Bisa dilihat ada vena ethmoidalis anterior, vena ethmoidalis posterior, vena sphenopallatina, ada locus Kisselbach, ada labia superior, ada vena nasopalatina, ada vena palatina major, vena labia superior, dan lain sebagainya yang bisa dilihat. Nah, mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan. Jadi untuk arterinya sendiri itu suplai darah hidung dan sinus paranasalis itu melalui cabang arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Dari arteri karotis interna muncul arteri optalmika yang melewati kanalis optikus menuju orbita. Nah, arteri optalmika ini mempercabangkan arteri ethmoidalis posterior dan arteri ethmoidalis anterior. Yang pertama, untuk arteri ethmoidalis anterior itu mempercabangkan namanya yaitu rami nasalis lataris anteriores dan rami septalis anteriores dan beranastomosis dengan pembuluh darah lainnya yang memperdarahi kavitas nasi. Selanjutnya ada arteri ethmoidalis posterior yang memperdaya darah kecil di dekat basis kranii. Untuk bagian luar hidung diperdarai oleh arteri dorsal nasi melalui arteri supratrochlearis sebagai salah satu cabang arteri optalmika. Selanjutnya ada vestibulum nasi yang mendapatkan darah melalui ramus septinasi arteri labialis superior. Ada pasokan darah utama ke dalam kavitas nasi adalah melalui arteri sphenopallatina, salah satu cabang akhir yaitu arteri maxillaris yang berasal dari arteri karotis eksterna. Di bagian depan bawah septum nasi terdapat daerah mukosa yang tipis atau locus Kisselbach. Sirkulasinya dipasak oleh bagian septal arteri ethmoidalis anterior bersama dengan bagian septal arteri sphenopallatina. Nah, nah selanjutnya untuk venanya sendiri atau darah baliknya, untuk darah baliknya dari bagian luar hidung disalurkan eh, oleh venae nasales externae menuju vena facialis. Darah dari kavitas nasi itu dialirkan menuju plexus cavernosi, conversum dan anyaman vena lainnya pada mukosa hidung dan di sini pada venae ethmoidalis menuju vena ophthalmica superior, darah pada venae nasalis internae melalui plexus Pterygoideus dan venae maxillaris dan vena retromandibularis dialirkan menuju vena jugularis interna dan vena palatina major. Darah balik sinus paranasalis dialirkan berbagai lintasan berbeda. Yang pertama, untuk sinus maxillaris ke anyaman pembuluh darah akar gigi menuju plexus Pterygoideus.
Selanjutnya untuk celluli ethmoidalis ke dalam venae ethmoidalis menuju ke vena di orbita, dari sana menuju sinus cavernosus ke dalam jaringan cavernosa sistem saluran air mata, dan dari sini menuju vena orbita serta plexus pterygoideus. Selanjutnya ada sinus frontalis menuju sinus sagittalis superior dan plexus pterygoideus. Selanjutnya ada sinus spinalis menuju sinus cavernosus dan plexus pterygoideus. Nah, selanjutnya kita ke persarafan. Nah, persarafannya itu kita langsung saja bisa dilihat di sini pada gambar. Yang saya lihat di sini adalah persarapan sensoris, ada cabang nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris, ada persarafan indera yaitu oleh nervus olfactorius, ada persarafan parasimpatis oleh serabut parasimpatis, oleh nervus facialis dan nervus maxillaris. Selanjutnya untuk persarafan simpatis oleh serabut postganglion ganglion cervicalis superius. Bisa dilihat ada nervus ethmoidalis anterior, ada bulbus olfactorius, ada nervus olfactorius, ada nervus alveolis superior, ada nervus inferior orbitalis, ada nervus ethmoidalis anterior, ada nervus olfactorius dan nervus nasopalatinus. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai anatomi dari mata, hidung, dan juga telinga, dan juga tadi penjelasan mengenai 12 nervus cranial, ada sistem saraf pusat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton video ini. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya mengucapkan permohonan yang maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan pada video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.